Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah dengan NIM 120501268669. Pada video kali ini, saya akan membahas contoh soal statistika deskriptif dari mata kuliah Probabilitas dan Statistik dengan dosen pengampu Siti Ramadhani, SPD MKom. Langsung saja masuk ke pembahasan soalnya. Berikut merupakan data mengenai mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Tarbiyah sebuah universitas Islam di Indonesia tahun 2019. Pada data di bawah ini, saya hanya akan membahas jumlah mahasiswa tahun 2019. Perintah soalnya yaitu, hitunglah yang pertama min, median, modus, kuartil pertama dan ketiga. Yang kedua, varian, standar deviasi atau simpangan baku, rank, interquartile rank, coefficient of variation, dan z-score. Dan yang ketiga, apakah terdapat distribusi miring atau skewed pada data di atas. Langsung saja kita bahas. Langkah pertama, kita harus menyusun dulu data yang ada dari angka terkecil sampai angka yang terbesar. Di sini angka terkecilnya yaitu 220 dan telah saya susun sampai data yang terbesar yaitu 500. Yang pertama, kita akan mencari min atau rata-rata. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per N. XI ini merupakan X dari setiap nilai di atas dan N sama dengan jumlah nilai atau jumlah data. Maka pada data di atas, min atau X barnya yaitu kita jumlahkan keseluruhan data yang ada dibagi dengan jumlah datanya sama dengan 2420 per 7 sama dengan 345,71. Selanjutnya median. Rumus median yaitu jumlah data ditambah 1 per 2. Sehingga mediannya 7 ditambah 1 per 2 sama dengan 4. Maka median yaitu data keempat pada data di atas yaitu 320. Selanjutnya modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Pada data di atas, nilai yang sering muncul yaitu 400, sehingga modusnya sama dengan 400. Yang keempat, kita mencari kuartil. Yang pertama yaitu kuartil 1, rumusnya Q1 sama dengan jumlah data ditambah 1 dibagi 4. Maka Q1-nya sama dengan 7 ditambah 1 per 2 per 7 ditambah 1 per 4 sama dengan 2. Maka Q1 merupakan data kedua dari data di atas yaitu 280. Selanjutnya yaitu kuartil ketiga, rumusnya Q3 sama dengan 3 dikali jumlah data ditambah 1 dibagi 4. Maka Q3 sama dengan 3 dikali 7 ditambah 1 per 4 sama dengan 6. Maka Q3 yaitu data ke-6 dari data di atas yaitu 400. Kelima, kita mencari rank. Rumus rank yaitu nilai terbesar dikurangkan dengan nilai terkecil. Nilai terbesar pada data di atas yaitu 500 dikurangkan dengan nilai terkecil yaitu 220, sehingga ranknya sama dengan 280. Yang keenam, kita membahas mencari interquartile rank. Rumusnya yaitu Q3 dikurang dengan Q1. Pada data di atas, Q3-nya yaitu 400 dikurangkan dengan Q1 yaitu 280 sehingga menghasilkan interquartile rank sama dengan 120. Selanjutnya yang ketujuh, kita mencari standar deviasi. Rumusnya yaitu
S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari X kurang X bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Maka S-nya yaitu X dikurang dengan X bar pada data di atas X 220 dikurang 345,71 pangkat 2 dan seterusnya dilakukan seperti itu sampai data yang terakhir yaitu 500 dikurang 345,71 pangkat 2 dibagi dengan 7 dikurang 1 sehingga hasilnya akar dari 8.761,90 sama dengan 93,60. Selanjutnya varian. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1. Pada data sebelumnya yaitu standar deviasi, kita telah mengetahui bahwa S-nya yaitu 93,60. Sehingga varian atau S kuadrat sama dengan 93,60 pangkat 2, maka menghasilkan 8.760,96. Yang kedelapan, kita mencari Z-score. Rumus dari Z-score ini yaitu Z sama dengan X dikurang X bar per S. Untuk Z-score ini, kita harus mencari satu-satu dari data yang ada. Untuk Z1 sama dengan 220 dikurang 345,71 per 93,60. Maka hasilnya sama dengan min 1,34. Untuk Z2 dilakukan cara yang sama sehingga menghasilkan min 0,70. Untuk data yang ketiga dilakukan cara yang sama juga sehingga menghasilkan min 0,49. Untuk data yang keempat atau Z4 dilakukan cara yang sama juga sehingga menghasilkan min 0,27. Data yang kelima atau Z5 dilakukan cara yang sama dengan sesuai rumus sehingga menghasilkan 0,58. Z6-nya karena angkanya sama dengan Z5 maka hasilnya sama juga yaitu 0,58. Dan yang terakhir Z7 menghasilkan 1,65. Selanjutnya yang ke-9 coefficient of variation. Rumusnya yaitu CV sama dengan S per X bar dikali 100%. Sehingga CV sama dengan S-nya 93,60 dibagi dengan X bar atau rata-ratanya 345,71 dikali dengan 100%. Sehingga menghasilkan 27,07%. Yang terakhir, kita mencari derajat kemiringan atau squat. Derajat kemiringan ini memiliki 3 aturan, yaitu yang pertama, jika min sama dengan median, maka derajat kemiringannya disebut simetrik. Jika min kecil dari median, derajat kemiringannya disebut left squat. Dan jika min besar dari median, derajat kemiringannya disebut right squat. Pada data di atas, minnya yaitu 345,71, mediannya yaitu 320, maka dapat kita lihat bahwa min lebih besar dari median, sehingga derajat kemiringannya yaitu right squat. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua mengerti dan kedepannya bisa mengerjakan dan menyelesaikan soal tentang statistika deskriptif ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.